كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan petunjuk dan agama yang benar. Allah turun kepadanya Al-Quranul Karim. Dan Allah ridha Islam ini menjadi agama kita. Dan Allah kelak akan memenangkan agamanya ini di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, khususnya para santri, hafizakumullah wa rahimakumullah. Ya, anak kesini bukan 7 tahun yang lalu, tapi tahun 2013. Berapa tahun yang lalu? 9 tahun yang lalu. Masya Allah. Dulu masjidnya kayaknya nggak sebesar ini. Atau memang sudah seperti ini masjid? Sudah seperti ini ya. Anda lihat di luar ada banyak tambahan apa? Tambahan tempat parkir ya di luar. Dan Anda bergembira sekali apa yang disampaikan Ustaz Arif tadi, bahwasanya masjid ini sudah menjadi Islamic Center. Dan sejatinya semua masjid itu adalah pusat kegiatan umat Islam. Bukan hanya menjadi kegiatan sholat 5 waktu. Tapi memang banyak tugas-tugas masjid yang sudah dipecah. Dulu nggak ada sekolah ya, sekolahnya para sahabat di mana? Ya di Masjid Nabawi itu. Ngajinya di situ. Nabi alaihissalam berjumpa dengan delegasi-delegasi dari berbagai macam negeri itu ya di Masjid Nabawi. Bahkan yang menarik, beliau menawan para tawanan itu sallallahu alaihi wasallam di masjid, diikat di tiang masjid, merawat sebagian sahabat yang sakit di masjid. Bahkan di masjid itu, Masjid Nabawi, ada area khusus untuk tidurnya para sahabat. Apa namanya? Suffah. Makanya dikenal ada ashabus suffah. Jadi sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang gak punya rumah itu, mereka ada 2 macam. Yang satu dijadikan saudara dengan sahabat-sahabat Ansor, sehingga mereka tidur di rumahnya orang Ansor, dibawa sama mereka. Tapi banyak yang di masjid, kira-kira ada 80-an sahabat yang tinggal di masjid, tidur di masjid dan semua kegiatannya di masjid. Dan sekarang kadangkala di sebagian masjid ada tulisan dilarang tidur di masjid. Masa masjid buat tidur? Nggak apa-apa. Masjid itu Islamic Center, pusat kegiatan umat Islam. Ya alhamdulillah. Ini anak-anak tidurnya di mana? Di masjid dan di asrama, Masya Allah. Siapa yang tidur di masjid? Angkat tangan.
Tidak ada kayaknya. Tidur siang aja. Ya, sebagian tidur waktu kajian di masjid. Ya, waktu pas pembelajaran itu, Anda lihat sebagian sudah mulai ngantuk, jemaah ya. Taib, ahibati fillah, kalau bicara Quran, Anda juga bergembira karena beberapa tahun terakhir ini ada banyak rumah Quran. Ada banyak pesantren-pesantren tahfidz Quran. Bahkan banyak kegiatan secara nasional yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang sebelumnya di masa anak itu nggak ada. Kita di kampung dulu belajar ngaji ya cuma ngaji. Belajar baca Al-Quran dan mungkin kalau menghafal ya beberapa surat pendek. Tapi sekarang Masya Allah di kampung-kampung pun banyak anak-anak yang sudah menghafalkan Al-Quranul Karim. Para penghafal Al-Quran ini adalah pewaris Nabi. Nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Enggak. Maka dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang diwariskan para nabi itu adalah ilmu. Dan jemaah rahimakumullah, Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu. Sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Makanya para ulama dulu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebelum beliau belajar muwatta'nya Imam Malik, beliau menghafal Al-Quran Al-Karim. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, semuanya fokus belajar Al-Quran Al-Karim. Banyak di antara kita yang masa belajarnya kurang tepat atau tahapan belajarnya kurang tepat. Seperti Ana. Ya, banyak sekarang pesantren-pesantren yang mungkin juga tidak mentargetkan anak itu lulus hafal Quran. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa fikih, dia mungkin belajar tauhid, tapi sejatinya referensi dari semua ilmu yang dia pelajari itu dia tidak menguasainya. Itu Al-Quran Karim. Maka semangat belajar Al-Quran. Allah akan angkat derajat antum. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari dia dalam perjalanan dari kota Madinah, dia ketemu sama gubernur Mekah di Usfan. Itu beberapa puluh kilometer dari kota Mekah. Masya Allah. Tenang jemaah. Umar tanya sama gubernur Mekah, man tarakta ala ahli wadi? Siapa yang engkau tinggalkan menjadi penggantimu di kota Mekah? Di Wadil Mubarak ini. Kata gubernurnya ini Ibnu Abi Abza. Yang aku tinggalkan sebagai penggantiku Ibnu Abi Abza. Wama Ibnu Abi Abza. Apa itu? Atau siapa dia ini Ibnu Abi Abza? Kata gubernur ini maulan min mawalina.
Maula itu bisa berarti mantan budak. Yang dulu budak kemudian dibebaskan, disebut maula. Padahal kita tahu bangsa Arab ini sebelum datangnya Islam, mereka itu antipati dipimpin sama budak. Atau dengan selain orang Arab. Mereka punya fanatisme yang tinggi. Bahkan ketika Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar jadi khalifah. Beliau dari Quraisy. Tapi di Quraisy sendiri bertingkat-tingkat kedudukan mereka. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, bapaknya Abu Bakar ngomong, waradu bidzalika. Orang-orang nerima kepemimpinan Abu Bakar. Subhanallah. Padahal beliau dari Quraisy. Maka di sini pantas Umar bertanya kepada dia, Ibnu Abi Abza ini siapa kata dia? Disebutkan sama gubernurnya, itu dia maulan min mawalina kata dia. Umar langsung berkata, tarakta ala ahli wadi maula. Engkau jadikan penggantimu itu sekarang di Mekah ini seorang mantan budak. Maula. Lalu orang ini mengatakan, lakinnahu ya amiral mu'minin qari'un li kitabillah alimun bil faraid. Wahai amirul mu'minin, dia itu walaupun maula tapi dia istimewa. Apa keistimewaannya? Dia hafal Al-Quranul Karim. Yang kedua, dia itu alim dengan faraid, dengan urusan ilmu waris ini. Umar ketika mendengarkan ucapan ini, bayangkan ya, seorang maula menjadi pemimpin di kota Mekah yang kebanyakan penduduknya adalah orang-orang Quraisy. Lalu Umar mengatakan, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang itu dengan Al-Qur'an ini dan merendahkan yang lainnya dengan Al-Qur'an. Makanya antum kalau hafal Al-Quranul Karim, yang akan bermakmum sama antum itu siapa? Mungkin presiden pun akan jadi makmumnya antum. Gubernur pun akan jadi makmumnya antum. Ini sebuah kedudukan yang agung yang Allah berikan kepada penghafal Al-Quranul Karim. Tapi menghafal Al-Quranul Karim itu butuh perjuangan. Udah belajar kitab At-Tibyan? Belum? Anak-anak belum belajar kitab At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Kayaknya ini kitab harus menjadi kitab yang pertama dikaji oleh para penghafal Al-Quran. Imam Nawawi mengarang sebuah kitab judulnya At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para penghafal Al-Quranul Karim. Orang yang membawa Quran ini harus punya adab. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini walaupun tadi disebutkan sebagai pengangkat derajat, kitab yang penuh dengan petunjuk, tapi Quran ini dapat menjadi hujjah, pembela engkau pada hari kiamat. Memberikan syafaat kepada dirimu kelak. Atau sebaliknya, Quran itu akan menjadi penggugat atas diri. Makanya penting kita belajar adab. Bagaimana dahulu para ulama menyebutkan ya, bahwasanya mereka belajar adab dahulu sebelum belajar ilmu. Supaya ilmunya barokah.
Makanya kadangkala ada santri pinter, lulus, tapi ilmunya nggak barokah. Karena adabnya kurang. Kurang mengagungkan gurunya. Kadangkala gurunya diribain. Ada santri yang ngomongin gurunya? Ada nggak? Kok ketawa-ketawa aja? Ada kadangkala. Ada yang merasa dizolimi sama gurunya. Gurunya terlalu keras. Ahibbatifillah. Ketika seorang tidak mengagungkan gurunya, tidak mengagungkan majelis ilmu, tidak mengagungkan ilmu yang dia pelajarin, maka dia tidak akan jadi orang yang agung. Nggak akan. Di antara yang dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, ana akan bacakan beberapa potongan dari adab yang perlu dipelajarin. Di bab keempat beliau mengatakan fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Bab yang berkaitan dengan adab-adab yang mengajarkan Al-Quran dan yang mempelajarinya. Yang mengajar dan mempelajarinya. Al-Imam Nawawi ingat dengan hadis Nabi SAW. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka di sini beliau membuat bab langsung buat yang ngajar dan belajar. Untuk menjadi yang terbaik itu ada syarat dan ketentuan. Maka beliau menyebutkan di sini. Awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari. Hal pertama yang menjadi keharusan buat guru Al-Quran dan yang belajar Al-Quran, ayyaqsida bidzalika ridallah. Dia meniatkan tujuan belajarnya mencari keridhaan Allah. Anak-anak ini kadang belajarnya kenapa? Karena disuruh orang tua. Iya. Dipaksa Ustaz. Cuma karena saya harus berbakti sama orang tua. Kalau enggak mungkin sudah kabur Ustaz. Ada sebagian yang belajar karena disuruh orang tua. Ada apa enggak? Siapa yang datang ke sini karena disuruh orang tua? Angkat tangannya. Enggak ada yang angkat tangan. Siapa yang di sini belajar dari hatinya sendiri? Enggak ada yang angkat tangan juga. Terus kenapa belajar? Kadang-kala belajar itu sudah menjadi kelaziman. Semua pada belajar, masa anak nggak belajar? Oke, nggak apa-apa, alhamdulillah. Sekarang niatkan. Sudah sampai di sini, sudah sampai pesantrennya namanya Madinatul Quran. Allahu Akbar jemaah. Tapi tadi Ustadz Arif ngomongnya kampung ini ya, jadi Madinah gitu ya. Karena Madinah ini kota jemaah. Masya Allah. Iya, mudah-mudahan kampung ini jadi kota. Kotanya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan setiap santri yang pulang nanti di sana dia bawa lentera Al-Quran. Dia sebarin di kampungnya. Yang satu lagi lulus dia sebarin di kampungnya. Sehingga di malam hari ketika dilihat dari atas ada banyak lentera-lentera yang itu dibawa pulang oleh antum santri-santri. Maka niatkan sekarang aku datang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Allah yang kita cari keridhaannya? Kita tuh kadang-kala kalau ada orang besar, ada orang yang mungkin memberikan hadiah kepada kita, memberikan kepada kita manfaat, kita berharap keridhaan orang itu. Karena kita pikir antum kalau orang ini senang sama antum, antum dibelikan mobil. Benar. Ketika tahu itu, kita akan berusaha mencari kesenangannya orang ini.
Tapi ingat, dia itu makhluk. Makhluk. Yang dia tidak akan bisa berbuat apa-apa kecuali dengan izin Al-Khaliq, Allah Azza wa Jalla. Siapa yang punya kota Banyuwangi ini? Siapa Bupati Banyuwangi? Antum, siapa Bupati Banyuwangi? Ipul. Hah? Ipung. Gus Ipung. Ibung. Ipuk. Ipuk. Sebelumnya siapa? Azwaranas. Sebelumnya siapa? Ratna. Sebelumnya. Berganti-ganti. Dan Ipuk pun akan pergi. Diganti dengan yang lainnya. Manusia. Makhluk. Nggak ada yang berkuasa di negeri ini dalam kurun waktu yang lama. Paling lama siapa? Presiden kita paling lama siapa? Pak Harto. Berapa lama? 32 tahun. Di mana sekarang Pak Harto? Ada di mana aja? Orang dulu takut sama Pak Harto. Iya. Di masa Orde Baru, Masya Allah mereka takut banget. Sekarang di mana orang yang ditakuti? Mati. Digantikan oleh siapa? Habibie. Yang cerdas, yang pandai, yang bisa bikin pesawat. Yang kalau antum lihat isi rumahnya Habibie, mobil-mobil mewah, mobil-mobil antik banyak sekali. Pertanyaannya, di mana Habibie sekarang? Mati. Digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Kemana beliau sekarang? Ada. Terus digantikan sama siapa? Ibu Mega. Kemana beliau sekarang? Sedang menunggu antrian juga. Sama aja. Semua menunggu antrian. Digantikan oleh SBY. Kemana SBY sekarang? Sama nunggu antrian. Kemana kekuasaannya? Nggak ada sudah. Digantikan oleh Bapak Jokowi. Semoga Allah menjaga dan memberikan taufik kepada beliau. Beliau pun juga tidak akan lama. Maka jangan berharap keridhaan makhluk. Minta keridhaan Allah. Hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak mati. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Sampai ngantuk pun atau muqaddimah ngantuk itu tidak akan datang kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kalau makhluk dia akan sakit. Dia akan jadi miskin. Mungkin dia akan kena stroke dan tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kalau dia sedang kaya, kekayaan dia bisa habis. Terus kita berharap makhluk. Cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau sudah senang sama antum, Allah akan sebut-sebut nama antum di hadapan malaikat-malaikatnya. Kalau antum minta apa, Allah akan kasih. Antum berlindung takut dari sesuatu, Allah akan lindungin. Kenapa? Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Itu Allah Azza wa Jalla. Lalu Imam Nawawi menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa." Tuh, mereka manusia itu sejatinya tidak diperintahkan kecuali untuk mengabdi, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Memurnikan ketaatannya hanya untuk Allah. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan.
menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Jadi bukan hanya beribadah, yang penting saya beribadah, yang penting saya belajar, yang penting saya menuntut ilmu. Enggak. Ada orang beribadah masuk neraka. Emangnya yang tadi sholat asar semuanya sholatnya diterima? Belum tentu. Allah mengatakan fawailul lil musalli. Celaka, sengsara, atau lembah yang berada di neraka. Buat siapa? Buat orang-orang yang sholat. Orang sholat aja mungkin masuk neraka. Kenapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bayangkan dia sholat. Begitu pula kita yang nuntut ilmu. Ketika kita belajar tidak ikhlas, ada selain Allah dalam tujuan kita, dalam niat kita, Allah nggak akan terima. Allah sudah berikan ketetapan, Allah sudah sampaikan, Allah tidak akan terima kecuali yang ikhlas. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus ada niat. Dan setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hadzal hadits min usulil Islam. Hadis ini termasuk dari dasar-dasar agama Islam. Warwina an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, Imam Nawawi menyebutkan ada sebuah athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi wa an ghairihi innama yu'tan nas ala qadri niyatim. Orang itu akan dikasih sama Allah, dikasih ilmu, dikasih hidayah ala qadri niyati, sesuai dengan kadar niatnya. Kadang-kala kita melihat ya, secara pandangan mata kita memandang sesuatu yang membingungkan. Contohnya, antara Umar ibn Khattab sama Abu Talib. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam dia adalah sosok yang suka menyakiti umat Islam, menyiksa mereka, mengganggu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sisi yang lainnya Abu Talib sejak Nabi diutus sama Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah pembela dakwah Nabi SAW. Beliau backing, pasang badan agar Nabi bisa berdakwah. Tapi pertanyaannya, kok yang dapat hidayah Umar, kok Abu Talib mati kafir? Kok bisa? Ini sama-sama orang kafir awalnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Engkau itu gak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Gak bisa. Nabi gak bisa. Kita ini kadang-kadang kepingin, orang tua kita kepingin, keluarga kita dapat hidayah. Kita udah berusaha semampu kita, ingat kita gak bisa.
Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa? Kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu dengan siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Ini bicara Allah tahu dengan isi hati setiap manusia. Kenapa dia dapat hidayah? Ada sesuatu di hatinya sehingga Allah memberikan hidayah kepada dia. Yang ini Allah nggak kasih hidayah. Walaupun secara amal dia nampak membela. Allah lebih tahu. Makanya orang itu akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat. Maka setiap orang itu harus memeriksa wadahnya ilmu. Apa wadahnya ilmu? Kertas? Bukan. Buku? Bukan. Wadah ilmu itu hati. Hati ini wadah. Dan antum akan mendapatkan. Kalau antum niatnya benar. Sejak awal ana niat menghafal Al-Quranul Karim. Demi untuk menjadi hamba Allah yang mengerti tentang agamanya. Dan ana ingin mengajarkan Al-Quran agar orang-orang mendapatkan manfaat. Ana berharap Quran ini memberikan syafaat. Ana berharap Quran ini mendampingi ana di kubur ana. Terus kebaikan-kebaikan yang ada dalam hatinya dikasih sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau niatnya kepingin menang lomba. Kepingin jadi juara satu saja. Ya dikasih. Orang itu yang diinginkan. Kemudian beliau menyebutkan beberapa athar. Beliau mengatakan warawaina, Imam Nawawi mengatakan وروينا عن الأستاذ أبي القاسم الكشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد. Ikhlas itu hanya menunjukkan kepada Allah dalam ketaatan. Tujuannya hanya Allah. Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarrub ila Allah ta'ala duna syai'in akhar. Yaitu dia berharap dengan ketaatannya mendekatkan diri kepada Allah, kepingin dekat sama Allah, kepingin dapat rahmatnya Allah, kepingin dapat kasih sayang Allah, kepingin dekat sama Allah. Bas. Antum tahu tukang-tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka hendak berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka bertanya kepada Fir'aun. Apa ayatnya, siapa yang hafal? A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kita apa akan dapat upah, dapat penghargaan kalau kita menang melawan Musa. Apa kata Fir'aun? Apa lanjutannya jemaah? Anak ingatnya wa innakum laminal muqarrabin. Apa sebelumnya? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya. Fir'aun mengatakan iya. Bicara urusan hadiah, penghargaan dapat nanti. Dan yang lebih dari itu, kalian akan termasuk orang-orang yang dekat sama Fir'aun. Laminal muqarrabin. Gak sembarangan orang bisa dekat sama Fir'aun, sama raja yang begitu berkuasa pada waktu itu. Fir'aun memberikan janji kalian akan menjadi orang-orang yang dekat. Sekarang nih antum beribadah dalam rangka mendekatkan diri supaya dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sudah dekat sama Allah, udah apa aja dapat. Beliau mengatakan duna syai'in akhar, bukan karena hal yang lain. Bas kepingin dekat sama Allah. Min tasannu'in li makhluk, bukan karena ya berbuat dengan harapan dilihat sama makhluk.
Aktisabi mahmadatin inan nas, atau mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia, au mahabbatin au madhin minal khalq, supaya disayangi sama orang, supaya disanjung sama makhluk, enggak. Au ma'nan minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah taala, atau makna lainnya selain mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Niatkan itu, kepingin dekat sama Allah. Antum tuh habis sholat baca ayat kursi biasanya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Antum baca di ayat kursi itu ada 10 bagian. Dan setiap bagian itu berisi keagungan Allah yang kita sedang mendekatkan diri kepadanya. Supaya kita jadi semangat gitu. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan, qala wa yasihu an yuqal, bicara ikhlas, beliau mengatakan al-ikhlas tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin. Membersihkan, menyucikan, memurnikan amalan dari pandangan makhluk. Udah gak ada urusan sama makhluk. Beliau juga menukil dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah, al-ikhlas istiwa af'alil abdi fi dhahir wal batin. Ikhlas itu samanya perbuatan hamba lahir batin. Sama. Ini beliau menyebutkan ada banyak nukilan-nukilan yang berisi tentang bagaimana orang itu harus ikhlas. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi serta lainnya, tentang orang yang pertama kali jadi koreknya api neraka. Antum kadangkala melihat kawan-kawan antum mungkin yang dia jauh dari ketaatan, perbuatannya kemaksiatan, dan antum berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat dengan hadis ini, supaya kita tidak meremehkan orang. Kita perlu sibuk sama diri kita. Awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang akan menjadi korek api neraka, yakni neraka itu akan disulut dengan 3 manusia. Yang pertama disebutkan alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan orang yang hafal Al-Qur'anul Karim. Itu koreknya api neraka. Didatangkan nih orang untuk disidang. Karena semua tidak akan dimasukkan ke neraka kecuali hujjah Allah sudah ditegakkan kepadanya, sudah ada hisab, sudah ada mizan, nanti mereka dimasukkan ke neraka. Maka dipanggil nih orang. Fa'utiya bihi. Thumma arrafahu Allahu ni'amahu alaihi. Allah ingatkan orang ini, Allah buktikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan orang ini mengakui semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Engkau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu? Apakah dia gunakan untuk kemaksiatan? Enggak. Dia gunakan untuk mengikuti syahwatnya, berbuat dosa, mengikuti nafsunya? Enggak. Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fikal Qur'an. Dia mengatakan, aku belajar agama, aku nyantri, aku mondok fik ya Allah untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Dan aku setelah itu mengajarkan kepada umat manusia. Karena memang niat nuntut ilmu itu mengangkat kebodohan dari diri kita, kemudian mengajarkannya kepada manusia. Dan orang ini mengatakan, aku belajar
untuk mencari keridhaanmu. Dan aku ajarkan kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lisan bisa berucap itu. Tapi niat itu tempatnya di dalam hati. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari wa qad qil. Engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar orang yang alim. Alim ulama, ustadz, tuan guru, buya, kiai, apalah gelar-gelar yang biasa disebutkan untuk seorang yang berilmu. Dan engkau menghafal Al-Quran sejatinya untuk mendapatkan gelar Al-Qari, orang yang hafal Al-Quran, orang yang enak bacaan Al-Qurannya. Wa qad qil. Dan itu sudah disebutkan, diucapkan oleh manusia di muka bumi. Ditulis mungkin dalam sejarah dia sebagai orang yang alim. Ketika hidup di mana-mana dia dielu-elukan oleh masyarakat. Ketika menjadi imam, bagaimana makmumnya mungkin menangis dengan bacaan Quran yang dia baca. Waqad qil. Udah, engkau akan cari itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Na'udzubillahi minan nar. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini. Seorang ustadz yang hafal Quran dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah minan nar. Apa masalahnya? Niatnya salah. Maka tolong perbaiki niatnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan wa yanbaghi an la yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min aghradid dunya. Dan hendaklah dia ketika belajar tidak dengan niatan mencari dunia. Mencari kemewahan dunia, kenikmatan dunia, harta, benda, wanita atau apa aja. Jangan. Ana ingat waktu ana di pondok dulu. Ana ketemu dengan salah satu ustadz di Banyuwangi. Rahimahullah, dia udah meninggal ya. Masih ada hubungan keluarga sama abah ana. Dia ngomong sama Syafiq, kata dia, yang benar belajarnya. Gak usah mikirin dunia. Nanti dunia itu akan datang. Dunia itu akan datang. Antum gak usah mikirin nanti mau gini, nanti. Datang tuh dunia. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan di mana? Di hatinya. Kaya itu cuma soal rasa, soal rasa, perasaan. Antum pernah nggak ngelihat orang kaya tapi miskin? Ada orang kaya raya secara pandangan kasat mata, tapi ternyata dia rasa orang miskin. Dia takut ini, khawatir ini, dia kepingin ini. Seperti seorang yang minum air laut yang gak ada puasnya. Tapi ada orang yang mungkin secara kasat mata kita kelihatan, ya Allah gak punya apa-apa orang itu. Boleh jadi dia orang paling kaya. Dan antum punya Quran di hati antum. Maka tadi
Jangan sampai belajar untuk cari dunia. Kenapa antum kok jadi santri? Iya, soalnya kalau jadi ustadz itu banyak dikasih amplop nanti sama orang. Kalau jadi ustadz itu Masya Allah dihargain sama orang. Kalau itu tujuan antum, menderita. Beliau katakan min mal, baik itu harta, auriasah, atau kepemimpinan, jah, kedudukan, aurtifa al-aqrani, ingin menjadi di atas kawan-kawannya. Niatnya dia belajar, kepingin menyayangi kawan-kawannya supaya dia berada di atas mereka. Au thana 'indan nas, atau pujian dan sanjungan dari manusia. Au sarfi wujuhin nas ilaih, atau niatnya mencari follower yang banyak agar orang-orang semua belajar sama dia, atau yang lainnya. Jangan sampai itu niat. Kemudian dikatakan wala yashubal muqri'u iqra'ahu bitama'in. Jangan sampai yang jadi guru, antum nanti kalau jadi guru juga mengajarkan Al-Quran, jangan sampai ada ketamakan untuk mendapatkan manfaat dari murid-muridnya. Baik itu harta atau pelayanan. Dia mengajarkan dalam hatinya kepingin dilayani sama murid-muridnya. Dia berharap pelayanan itu, servis. Wa in qal, walaupun itu sedikit, jangan sampai ada dalam hati itu keinginan mendapatkan pelayanan dari muridnya, mendapatkan manfaat dari muridnya, ala suratil hadiyah, walau kana ala suratil hadiyah, walaupun bentuknya hadiah. Yang kalau bukan karena dia mengajarkan itu dia nggak akan dapat hadiah. Jangan sampai itu ada. Lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura ayat 20. Allah mengatakan man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan akhirat, dia ingin ladang akhirat, dia ingin manfaat akhirat, nazid lahu fi harthi, kami akan tambahkan keuntungan buat dia. Ditambahin jemaah. Subhanallah, Allah itu maha baik. Maha baik Allah itu. Orang kalau bekerja selama 70 tahun, kira-kira yang pantas dapat bonus dari perusahaan itu berapa tahun jemaah? Sekarang kalau orang itu pensiun, biasanya dikasih, ada yang dikasih pensiunan tiap bulan, ada yang dikasih pesangonnya. Pesangonnya kira-kira berapa? Ada yang sudah pernah dapat pesangon di sini, bapak-bapak? Jemaah, tidak ada pensiun, kerja terus. Iya, berapa jemaah biasanya? Mungkin punya cerita lah kawannya. Supaya anak dapat, anak kepingin ngomong yang sesuai dengan realita ya. Supaya anak nggak ngomong dari hayalan anak. Berapa kira-kira yang antum tahu? Orang kalau dikasih pesangon itu berapa? Jamaah, nggak tahu. Kawannya resign mungkin ya dari perusahaan, kemudian dia dikasih sama perusahaan, ya dikasih bonus yang banyak. Ada yang kasih 1M, 2M mungkin. Berapa Ustaz? 2M makasih mas. 2M makasih mas. Itu 2M Ustaz ya. Nah hebatnya, anggap dikasih 10 miliar. Karena dia telah berkhidmat di perusahaan ini. Dia kerja sejak umur 25 tahun sampai umur 65 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun dia bekerja. Dikasih 10 miliar. Banyak apa enggak jemaah? Oh, banyak seakan-akan. Enggak.
Setelah itu mati itu. Selesai. Makanya sedangkan Allah katakan yang ambisinya, keinginannya adalah akhirat. Nazid lahu fi, kami kasih tambahan keuntungan buat dia. Apa kata Allah tentang surga? Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Insyaallah. Apa ini? Loh, ana maunya 5 menit lagi, ini 10 menit lagi di sini jamaah ternyata. Baik. Jamaah, di surga itu semua yang diinginkan jiwa ada. Kalau antum tadi pensiun, udah kerja full bagus, lalu antum mengatakan kepada atasan, saya ingin punya perusahaan ini, nggak akan dikasih antum. Mungkin dikasih rumah, kasih tadi. Tapi di surga, apa yang antum inginkan? Antum selama ini kepingin apa sih? Dikasih sama Allah. Yang enak dipandang, aduh semuanya enak dipandang. Dan yang lebih dari itu, kalian akan kekal selama-lamanya di situ. Antum kalau dikasih fasilitas liburan di hotel bintang 5 di Denpasar sana. Depannya langsung pantai. Masya Allah. Pantai pribadi antum bisa berenang semua antum di sana. Dikasih waktu, Bapak di sini cuma sebulan. Sebulan. Langsung orang berpikir, ya Allah, cuma sebulan ya. Kenapa enggak setahun? Karena antum akan tahu akan kembali kepada kesibukan antum, keletihan antum. Tapi di surga selama-lamanya. Tuh, anak-anak nih, antum kepingin apa? Apa yang antum hayalkan itu di surga ada yang lebih baik dari itu. Adapun yang keinginannya dunia, kata Allah, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang ambisinya adalah keuntungan duniawi, tadi mau harta, mau tahta, mau wanita, mau kedudukan, mau kepemimpinan, nu'tihi minha, kita akan kasih sebagian darinya. Nggak semuanya dikasih sama Allah. Nggak semuanya. Antum melihat kadang-kadang ada orang kaya raya, Masya Allah pejabat, tapi dikasih sakit-sakit sama Allah. Kasih penyakit, nggak bisa menikmati. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat nggak dapat apa-apa. Neraka tempat. Maka hendaklah kita meniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Alhamdulillah. Barang siapa yang belajar ilmu, yang ilmu ini seharusnya ditujukan mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Azza wa Jal, mencari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Seharusnya ilmu ini harusnya niatnya buat akhirat, nggak ada niat dunia. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan aw gharadan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tapi ternyata tatkala dia belajar, tujuannya adalah untuk mendapatkan dengan ilmu itu kenikmatan dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Antum kalau belajar elektro supaya bisa bekerja cari duit, nggak apa-apa. Antum belajar teknik, tujuannya apa? Ya ana mau cari duit Ustaz. Fadhal. Antum jadi dokter, tujuannya apa? Oh, kok ana lihat dokter ini enak hidupnya Ustaz. Sekali tulis resep 100.000. Bayangin kalau sehari yang sakit 100 orang ke dia Ustaz. Kan enak Ustaz.
Dia berpikir kenikmatan dunia. Tapi memang ilmu itu ilmu duniawi, nggak apa-apa. Antum cari dunia dengan ilmu itu nggak apa-apa. Tapi kalau antum dengan ilmu agama, yang seharusnya ilmu itu mengantarkan antum kepada Allah, tapi antum niatnya untuk cari dunia, maka jangan bicara masuk surga. Baunya surga nggak akan mencium. Ini bicara niat. Maka bismillah. Berat jemaah. Mengikhlaskan niat itu berat. Bagaimana para ulama sebagian mereka mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Aku enggak pernah memperbaiki, ngopeni sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu alayya. Niat itu bolak-balik. Awalnya ikhlas. Sampai sebagian mengatakan kadangkala aku mau mengajarkan sebuah hadis yang awalnya niatnya ikhlas, di tengah-tengah ngajarkan satu hadis ini kadangkala sudah berubah itu niat. Beliau mengatakan satu hadis kadangkala butuh beberapa niat. Karena beratnya. Maka banyak-banyak berdoa minta tolong sama Allah. Ada doa yang Nabi ajarkan agar kita dijaga dari riya, dijaga dari semua niat selain Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, qulu, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Coba baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lamu. Antum baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Antum baca. Wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui, aku sadari. Minta perlindungan sama Allah supaya dijauhkan. Dan aku memohon ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku nggak sadari, aku nggak tahu gitu loh. Kadang-kadang manusia lupa, lalai. Tolong dihafal doa itu jemaah. Kemudian baca doa juga, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain aw min da'watin la yustajabu laha. Itu mungkin dapat Anda sampaikan untuk pertanyaan nanti sekaligus kajian malam aja. Apabila benar yang Anda sampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Jangan lupa ini akhir Jumat, manfaatkan untuk banyak-banyak berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.